Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mulai membuka dengan ucapan selamat kepada Partai Gelora yang telah lulus ya mengikuti kontestasi politik pada tahun 2024 yang akan datang dan mendapat nomor 7 ya. Saya sepakat dengan Pak Ketum bahwa 7 itu menuju ya, menuju langit yang ya, tadi dikatakan oleh Pak Ketua, langit kita tinggi tapi kita terbang rendah. Ya mudah-mudahan dengan adanya kehadiran dari Partai Gelora ini kita bisa lebih terbang tinggi karena langit kita tinggi. Artinya apa? Bagaimana kita berupaya trajektorikan kekuatan nasional kita menjadi real ya sebagai kekuatan terbesar kelima di dunia. Saya kira nanti Partai Gelora akan banyak memberikan kontribusi. Itu satu. Yang kedua tadi pertanyaannya memang kelihatan sederhana, tapi jawabannya sangat kompleks ya. Sebagai pengalaman saya sebagai seorang diplomat ya, bahkan sebagai bisa dikatakan juru runding utama Indonesia di seluruh forum internasional, baik di New York, di Vienna dan Jenewa, dan bahkan saya pernah menjadi juru bicara non-aligned movement ya, termasuk China pada saat itu. Oke lah, tadi pertanyaan pertama saya terjemahkan sebagai berikut, bahwa pola interaksi atau hubungan antar pemain global, yaitu China, Rusia, Amerika Serikat, EU atau Uni Eropa, itu tentu mendikte arah dari perkembangan dunia. Karena memang mereka ya bersama-sama dengan yang lain itu menguasai kurang lebih 80% resources dunia. Jadi kalau interaksi mereka baik, maka kita bisa prediksi pada tahun 2023 yang akan datang, tata dunia kita ini akan baik. Tapi kalau hubungan di antara mereka itu tidak baik, maka tata hubungan internasional di semua sektor politik, ekonomi, dan lain-lain akan juga tidak baik ya. Nah, saya akan mulai melihat dari perspektif Washington. Washington ini melihat China dan Rusia itu adalah strategic competitors. Dari situ saja sudah konotasinya sudah konfrontatif. Saya sepakat dengan Pak Stanley Harsha bahwa sebenarnya dunia ini tidak bisa dimonopoli oleh satu, dua, atau tiga, berapapun besarnya kekuatan mereka, karena ini adalah dunia ini kita share bersama ya, satu sama lain saling berhubungan. Kita pernah dengar terkait dengan sustainable development, kepakan kepakan dari apa namanya itu yang suka di bunga itu, saya suka lupa, Kupu-kupu, Pak. butterfly ya, Ya, kupu-kupu kupu-kupu. itu ya, kupu-kupu di Amazon bisa mempengaruhi keadaan atau situasi atau lingkungan hidup di kawasan ufuk yang lain ya. Jadi kita ini saling terikat gitu. Hanya saja memang berdasarkan perspektif politik, Washington sudah menetapkan dan dideklar bahwa China dan Rusia itu adalah strategic competitors yang mereka harus hadapi, baik masa lalu, sekarang, dan yang akan. Sehingga pola ini nanti akan mendikte cerah atau gelapnya prospek dunia di masa-masa yang akan datang. Ditambah lagi dengan persaingan antar dua negara yang terlibat dalam perang di Rusia dan Ukraina. Ini juga menambah komplikasi ya. Karena apa? Karena mereka merusak rantai pasok dunia. Karena seperti diketahui 40% suplai gas ke Eropa, Uni Eropa itu berasal dari Rusia, dan kemudian juga gandum atau gas itu kurang lebih 40, kemudian minyak bumi itu kurang lebih 20%. Belum lagi apa yang dinamakan pupuk ya, pupuk gitu.
Sehingga yang paling menderita sebenarnya Uni Eropa, ya. Padahal Uni Eropa itu adalah salah satu dari engine dari pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kalau mereka terganggu, seperti tadi dampak butterfly tadi, kita juga terganggu, begitu. Bahkan seluruh dunia terganggu. Saya setuju dengan apa ya, dengan pernyataan yang mengatakan sebenarnya penderita utama dari perang antara Ukraina dan Rusia itu adalah negara-negara Eropa, terutama Jerman, karena mereka sudah mempunyai peta jalan menuju negara yang zero emisi dan sudah mau meninggalkan total ya energi fosil menuju kepada energi nuklir. Sekarang mereka suplainya terputus, mereka sekarang bahkan mencoba mengatakan mengapa perangnya antara Rusia dan Ukraina kita yang menderita gitu. Apalagi Prancis. Prancis juga sebagai salah satu aktor politik global ya juga merasa mencoba mendisasosiasi dirinya dengan NATO karena dia kecewa dengan apa yang terjadi di kawasan kita ketika terjadi atau terbentuknya AUKUS ya, di mana semua kontrak-kontrak senjata yang ditandatangani oleh Australia dengan Prancis dibatalkan gitu. Pada saat kepentingannya terkena terlibat, negara-negara lain tidak peduli. Tiba-tiba dia dihadapkan harus disatukan ya, di satu front kan menghadapi Rusia gitu, dengan segala sanksi-sanksinya. Nah ini yang menurut hemat saya akan mempengaruhi perkembangan kita di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023 yang akan datang. Agak gloomy lah ya, agak gloomy ya. Apalagi prediksi dari World Bank juga demikian, IMF gitu, bahwa akan terjadi krisis ekonomi global ya. Dengan sendirinya Indonesia juga akan terpengaruh. Nah, dalam konteks Indonesia kita masih beruntung. Ya, saya masih optimis karena saya selalu melihat Indonesia ini adalah negara gelas setengah penuh, bukan gelas empty setengah gitu ya. Saya selalu optimis. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia is not that branch to Bretton Woods institutions ya. Kita tidak terlalu kan, apalagi kalau kita kaitkan dengan bahwa Indonesia itu adalah produsen dari sumber daya alam yang strategis, ada tidak ada krisis dibutuhkan. Ya antara lain tentu minyak kualitas tinggi kita jual masih laku, bauksit, nikel, iron ore, CPO, batu bara. Oleh karena itulah 3 tahun terakhir ini neraca ekonomi kita itu surplus. Sementara negara-negara lain mengalami kesulitan. Karena kita tidak terlalu terikat kepada sistem Bretton Woods, maka saya yakin Indonesia masih bisa menghadapi winter yang akan datang ini. Ya, ini bukan saya akan coba sampaikan data-data yang berasal dari dua institusi yang sangat reliable. Yang satu World Bank dan IMF memprediksi bahwa Indonesia akan masih menikmati pertumbuhan ekonomi 4,6% pada tahun 2023 yang akan datang. Sementara Bank Sentral kita, Bank Indonesia, memprediksi kurang lebih 5,5 atau 5,4. Jadi pertumbuhan kita masih positif kalau dibandingkan pada saat kita dilanda krisis pada tahun 98 atau 2008 yang lalu, di mana pertumbuhan ekonomi kita minus ya. Oleh karena itu hanya saja ada faktor domestik, Pak Ketum, Pak Stanley Harsa, ada faktor domestik yang kita harus kalkulasi secara cermat, yaitu kontestasi politik 2024. Ya, di sini kita membutuhkan persatuan dan kesatuan menghadapi onslaught dari winter ekonomi yang akan datang. Pada sisi lain kita akan terpecah dalam kontestasi politik 2024 yang akan datang. Disinilah peran dari tetua bangsa diperlukan agar tidak perpecahan yang pernah terjadi pada tahun 2019 itu harus segera diselesaikan
sebelum kita memasuki kontestasi 2024 yang akan datang. Karena perpecahan ini membuat kita tidak solid menghadapi onslaught dari winter ekonomi pada tahun 2023 yang akan datang. Saya mau tutup karena ini akan banyak terlalu makanya pertanyaannya itu simple Pak Ketum, tapi sebenarnya jawabannya sangat kompleks. Tapi saya ingin tutup. Saya juga secara pribadi, ya, bukan sebagai pengamat dan bukan sebagai pelaku, ya, karena saya datangi semua itu negara-negara dari mulai Juni itu saya berputar hampir 1,5 keliling dunia perjalanan saya itu, Pak Ketum. Google itu yang catat. Anda sudah melakukan perjalanan 1,5 keliling dunia gitu. Saya tidak perlu detail lah mengenai perjalanan saya itu, tapi saya mempunyai kesempatan. Sudah saya bisa melihat. Secara pribadi saya setuju dengan Pak Stanley Halsey bahwa kita sebagai seorang diplomat kan apa namanya, peace loving individuals, ya. Kita ini we are trained to be a peacemaker. We are not a soldier who is trained to fight each other. Bukan. Jadi kita sebagai pribadi, saya juga berharap bahwa perang ini segera berakhir. Tapi ada satu pertanyaan saya sebagai seorang pengamat. Apakah memang perang ini adalah perang yang naturally akan berakhir, ditutup dengan perjanjian perdamaian, atau didesain memang untuk panjang, seperti apa yang terjadi kepada Uni Soviet di Afghanistan, seperti apa yang terjadi dengan Amerika di Afghanistan selama 21 tahun, ya, mengeluarkan triliunan dolar, tapi you got nothing gitu. Dalam konteks Rusia itu memang secara strategik. Kalau saya seorang thinker, ya, di Amerika, di Washington, saya ingin perang ini berlarut-larut. Karena apa? Dengan demikian, I can sap the energy of Russia not to become a global player. Karena apa? Kembali dengan pernyataan pembukaan saya tadi. Karena Amerika melihat Rusia itu sebagai strategic competitor. Kalau strategic kompetitornya sama kuatnya dengan China, sama kuatnya dengan Amerika Serikat, akan sulit. Jadi mindset Washington, mindset Moskow, mindset Beijing itu juga harus segera dirubah. Caranya bagaimana? We sit and talk. Saya kira saya berhenti dulu di situ ya, Pak Ketum, Pak Arsa, Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.